Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar melanjutkan di mata kuliah anatomi fisiologi tentang sistem saraf tepi. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma. Baik, untuk mata kuliah hari ini, topik hari ini harapannya mahasiswa dapat memahami terkait dengan perbedaan straight reflex, flexor, kemudian lokasi dan fungsi cairan dari strabisme dan nama serta nomor bagian dari syaraf kranial serta fungsinya, saraf simpatis dan saraf parasimpatis dan gerakan refleks. Ibu ambilkan pesan hama hari ini dari surat Al-Alaq ayat 15 sampai 16 terkait dengan bagaimana Allah telah menciptakan manusia seperti ubun-ubun atau otak yang diberikan kepada makhluk hidup untuk bisa dimanfaatkan dalam kebaikan. Baik, berdasarkan gambar ini kita bisa pelajari bahwa kemarin kita sudah belajar tentang sistem saraf pusat yang mana di dalamnya terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat itu memiliki fungsi dalam mengintegrasikan dan mengontrol mengontrol kendali, menjadi pusat kendali gerakan tubuh kita ataupun segala macam terkait dengan sistem saraf. Nah, sistem saraf pusat ini akan diteruskan di dalam sistem saraf periferal atau saraf tepi yang mana terbagi dalam dua bagian juga, yaitu bagian nervus kranial dan nervus spinal atau sumsum tulang belakang. Fungsinya adalah menjadi tempat penyampaian komunikasi antara atau menghubungkan sistem saraf pusat dengan bagian tubuh kita. Nah, dari gambar ini ada dibagi menjadi dua divisi, yaitu divisi sensori yang namanya neuron afferent, artinya sistem saraf pusat, sistem saraf yang berpusat atau menuju ke sistem saraf pusat. Sedangkan untuk yang divisi motorik itu cenderungnya adalah sistem saraf pusat yang meninggalkan sistem saraf pusat atau menuju ke titik sel motorik atau jaringan motorik. Nah, nanti dari divisi-divisi motorik ini akan terbentuk gerakan sistem otonomik maupun yang somatik. Nah, ini adalah gambaran penjelasan yang sudah pernah saya jelaskan kemarin bahwa sistem saraf pusat itu menjadi pusat kendali dan integrasi serta koordinasi dalam menyampaikan pesan atau perintah sebagai tanggapan dari sensori yang diterima oleh reseptor. Nah, mekanisme kerja sistem saraf itu secara mudahnya seperti ini. Misalkan seseorang itu merasakan sensori haus. Kemudian sensori haus tersebut ketika melihat air minum akan disampaikan menuju ke sistem saraf pusat untuk diintegrasi dan dibuat atau dilakukan suatu perintah ya. Di sini nanti dia akan memberikan suatu perintah yang mana nanti rangsangan tersebut akan dibawa di beberapa sel saraf kemudian menuju ke motorik untuk bisa menggerakkan tangan dan mengambil minum dan untuk minum, sehingga proses rangsangan sensori haus atau jadi ya rasa haus kemudian nanti sampai ke dalam sistem saraf pusat akan mengintegrasikan pesan ke sistem motoriknya, divisi motoriknya untuk bergerak mengambil gelas dan meminumnya. Itu secara mekanisme kerja sistem saraf secara mudahnya. Nah, bentuk fungsi sistem saraf tepinya itu adalah membawa impuls saraf yang dibentuk oleh reseptor sensorik seperti ada nyeri, ada suara. Kalau tadi itu ada rasa haus, itu juga dibawa rangsangannya menuju ke sistem saraf pusat atau otak tadi ya. Nah, untuk sistem saraf tepi nanti juga akan membawa impuls saraf
dari sistem saraf pusat menuju ke efektor. Efektor ini adalah jaringan-jaringan seperti otot, kelenjar, dan jaringan adiposa. Kemudian, divisi eferen merupakan susunan saraf tepi di mana jalur komunikasi yang digunakan oleh saraf pusat itu mengontrol aktivitas otot dan kelenjar. Organ-organ efektor yang melaksanakan efek atau tindakan yang diinginkan. Sedangkan sistem saraf pusat nanti akan mengatur organ-organ efektor dengan memicu potensial aksi yang mana nanti aksonnya akan berakhir pada organ-organ tersebut. Nah, masuk ke dalam tahapan kita kemarin bahwa pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang sistem saraf pusat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem saraf tepi. Pastikan sistem saraf tepi ini yang kita pelajari adalah sistem saraf somatis, artinya yang disadari dan yang tidak disadari. Jadi sistem saraf pusat itu yang bagian tepi, yaitu di bagian tepi ini. Nah, ini bagian tepinya itu menjadi topik pembahasan kita, yang mana sistem saraf tersebut bisa bekerja sadar maupun tidak sadar. Nah, untuk sistem kerja yang sadar, biasanya dia akan membawa sensasi yang disadari dari luar tubuh dan perintah aksi volunter kepada otot dan rangka. Kemudian nanti salah satu tugasnya adalah mengendalikan bisep, trisep, dan otot-otot yang memang disadari oleh pikiran kita. Saya ingatkan lagi bahwa sistem saraf pusat atau neuron itu terdiri dari satu akson, satu dendrit, dan satu badan sel. Itu secara normalnya yang ada, yang sering kita temui di area otot skeletal atau otot rangka. Nah, saya jelaskan sel body cell ini yang ada di dalam sistem saraf pusat. Gini. Nah, nanti akan dibawa menuju ke sel-sel saraf melalui sistem saraf tepi. Akan diteruskan dari sistem saraf pusat, diteruskan ke sini, kemudian menuju ke neurotransmitter di efektornya, kemudian neurotransmitternya akan dilepaskan menuju ke sel otot atau sel rangka, yang mana nanti rangka akan bergerak atau organ rangka akan bergerak, yaitu bagian efektor, sehingga memberikan efek dan muncullah stimulatory atau gerakan. Sedangkan sistem saraf otonom atau yang kerja sistem saraf yang tidak kita sadari tanpa perintah kita biasanya lebih banyak bekerja di area organ dalam seperti ada paru-paru, suhu tubuh, proses pencernaan, fungsi urinari atau di ginjal, kemudian kerja jantung itu tidak bisa kita kendalikan. Tapi sistem saraf otonom sudah bekerja untuk mempertahankan homeostasis tubuh, yang mana jika suhu tubuhnya mengalami dinginan atau terlalu dingin, maka akan ada sistem homeostasis di mana tubuh akan mengontrol tadi supaya melepaskan energi atau menghasilkan panas sehingga tubuh tidak merasakan kedinginan. Nah, salah satu sistem saraf otonomik yang ditemukan atau yang sering digunakan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu neuron motorik untuk stimulasi efektor, di mana neuron dibagi dua, yaitu neuron preganglionik dan pascaganglionik. Pre itu muncul dari sistem saraf pusat ke ganglion tubuh, sedangkan pasca itu adalah menuju organ efektor atau organ yang dituju. Salah satunya otot jantung, otot polos, ataupun ke kelenjar. Jalur saraf otonom terdiri dari dua rangkaian neuron. Badan sel neuron pertama itu terletak di sistem saraf pusat, sedangkan aksonnya, serat-seratnya akan dengan badan sel akan terletak di ganglion. Dan untuk akson neuron kedua, serat pasca ganglion itu akan mempersarafi organ efektor. Nah, untuk sistem saraf otonom yang melakukan infus dari otot dan sistem tulang belakang ke jaringan otot polos, itu biasanya terdapat di lambung, pencernaan, usus, jantung, dan kelenjar-kelenjar endokrin lainnya. Sistem saraf otonom dianggap tidak disadari, artinya kita tidak mengendalikan. Sehingga organ yang dipengaruhi oleh sistem saraf otonom itu akan menerima saraf dari dua divisi, baik itu simpatis maupun parasimpatis. Nah, untuk divisi simpatis itu tugasnya biasanya cenderung lebih ke arah mempercepat atau melibatkan banyak energi dan menggunakan norepinefrin sebagai neurotransmitter. Yang parasimpatis
dia cenderungnya adalah mempercepat kegiatan seperti ini. Urinasi, defekasi, dan mengembalikan serta memperlambat aktivitas lainnya. Untuk saraf simpatis, badan sel neuron, preganglion simpatis berada di tanduk lateral dari substansi abu-abu pada jantung tulang belakang. Ada dua jenis ganglia untuk saraf simpatis, yaitu ganglia simpatis dan ganglia kolateral. Nanti sistem saraf simpatis ini akan membentuk rantai sepanjang sisi kiri dan kanan dari kolom tulang belakang atau vertebra. Nah, meskipun divisi saraf simpatis ini berasal dari toraks atau lumbal, rantai ini akan meluas menuju daerah serviks dan sakral atau bagian tulang saklum. Nah, untuk saraf simpatis terdiri dari beberapa ganglion yang mana disesuaikan dengan daerahnya atau lokasinya. Untuk saraf simpatis ada 3 pasang ganglion yang ada di serviks. Serviks itu di area leher. Kalau di bagian torak itu ada 11 pasang, biasanya terdapat di rongga dada. Sedangkan ganglion lumbal itu berada di area saluran pencernaan sebanyak 4 pasang. Dan kemudian ada ganglion sakral sebanyak 4 pasang, itu juga ada di area bagian tulang coccygeum atau coccygia, dan 1 pasang tulang ekor yang namanya coccygean. Nah, ini saraf simpatis yang perlu kalian ketahui, yang mana sistem saraf yang ada di dalam sistem tulang belakang ini akan menuju ke beberapa organ. Nah, di sini salah satunya misalkan di area mata. Sistem saraf pusat ini nanti akan mendilatasi pupil. Jadi sistem saraf pusat di sini ditarik ke sini atau akan menghambat salivasi jika berada di daerah mandibula dan sini. Kemudian apabila sistem saraf tadi yang mempersarafi bagian paru-paru atau jantung, maka tugasnya adalah kalau saraf simpatetik itu adalah merelaksasi bronki dan mengakselerasi denyut jantung. Tugasnya sistem saraf simpatik untuk bagian lambung itu juga akan menghambat peristaltis serta sekresi dari lambung. Sekresi maksudnya sekresi dari asam HCl atau asam lambung. Sedangkan saraf-saraf yang menuju ke hepar atau hati, dia akan menstimulasi produksi glukosa dan melepaskannya. Sedangkan untuk saraf simpatetik yang akan bekerja atau menempel di area ginjal, tugasnya adalah mensekresi adrenalin dan hormon noradrenalin. Selain itu, jika saraf tersebut mempersarasi tulang kemih, bagian saluran kemih, maka tugasnya saraf simpatetik adalah menghambat kontraksi dari kantong kemih. Artinya menghambat, mencegah buang air kecil. Sedangkan untuk yang bagian sistem saraf yang mempersarafi bagian salah satunya adalah rahim, di sini adalah mempersarafi bagian ovarium, maka akan menstimulasi terjadinya orgasme. Nah, sedangkan sistem parasimpatis sifatnya hampir berkebalikan dengan sistem simpatis yang tadi. Dan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kranial dan sakral. Nah, untuk kranial nanti akan dibagi lagi menjadi area okulomotoris, area fasial, area vagus, dan area glosopharyngeal. Kalau di bagian sakral nanti akan membentuk saraf di bagian pelvis, kemudian di bagian kolon, rektum, dan vesika urinaria. Ini adalah sistem parasimpatis. Yang mana dalam sistem parasimpatis ini akan tadi ya, kalau yang sistem simpatif mendilatasi pupil, kalau di dalam sistem parasimpatis dia akan mengkonstriksi. Berkebalikan dengan yang kerjanya simpatis. Nah, untuk stimulasi air ludah yang ada di saliva ini juga akan menjadi peran dalam sistem parasimpatis gitu ya. Sedangkan untuk kontraksi dari paru-paru atau memperlambat kerja jantung itu menjadi fungsi dari sistem parasimpatis juga yang ada di nervus sini. Nah, semua ini akan kalian pelajari dan harus kalian hafalkan untuk bisa mempermudah dalam memahami kerja saraf masing-masing tadi. Nah, sistem parasimpatis nanti akan mendominasi pada keadaan yang tenang dan santai.
Tujuan parasimpatis, dia akan lebih banyak mengembalikan tubuh ke kondisi homeostasis. Artinya ketika tubuh mulai tinggi, maka sistem parasimpatis akan berusaha mengembalikan ke dalam posisi atau keadaan normal. Nah, pada keadaan ini biasanya memang berkonsentrasi pada melaksanakan aktivitas biasa seperti digesi dan regeneratif. Nah, ini adalah gambaran ketika untuk sistem simpatetik itu cenderungnya akan memberikan respon ketika terjadi stres atau mengalami ini. Sifatnya adalah fight or flight, melawan atau memang bertarung. Jadi kalau sistem parasimpatis sifatnya adalah rest atau digesis, yang artinya mengembalikan situasi dalam kondisi yang normal atau baik gitu ya. Divisi simpatis memiliki pengaruh besar pada kondisi aktivitas fisik dan stres. Sedangkan divisi parasimpatis itu memiliki pengaruh yang lebih besar dalam kondisi yang istirahat. Meskipun divisi simpatis tidak aktif selama kondisi istirahat, namun memainkan peran utama selama istirahat untuk menjaga tekanan darah dan suhu tubuh. Nah, ini adalah sistem respon fight or flight dalam tubuh kita, yang mana ketika jantung kita misalkan ini ya bergerak menjadi lebih cepat, pemompaan darah jadi lebih cepat, peningkatan tekanan darah dan lainnya. Kemudian paru-paru menjadi lebih cepat bernafas, lebih banyak membutuhkan oksigen, itu menjadi sistem kerja dari sistem saraf simpatis. Nah, ini menjadi efek-efek dari siklenya ketika heart rate-nya meningkat, terjadi relaksasi dari kantong kemih, kemudian mata pupilnya menjadi dilatasi atau mengecil, kemudian pendengarannya masih hilang atau berkurang, dan lain-lainnya. Ini adalah kesimpulan bahwa pada sistem saraf tepi itu memiliki kerja simpatik dan parasimpatik, yang mana kerjanya ini menjadi cenderung berlawanan. Yang ini accelerate, yang ini slow, yang ini cepat, ini lambat. Tapi kalau untuk yang bronkis atau dilatasi bronkis itu simpatetik, kalau parasimpatis dia cenderung ke konstriksi bronkis, artinya saling berkebalikan. Jadi jangan sampai keliru ketika memahami saraf simpatis yang bekerja pada lambung adalah menghambat peristaltik dan sekresi asam lambung. Tetapi saraf parasimpatik yang bekerja pada lambung adalah menstimulasi peristaltik dan sekresi itu untuk parasimpatik. Kalau simpatik dia menghambat, kalau parasimpatik dia akan menstimulasi atau mendorong terjadinya peristaltik pada lambung. Begitu juga sebaliknya pada hati, kemudian ke kantong kemih dan lain-lainnya. Ini adalah penjelasannya yang bisa kalian baca nanti, apa bedanya simpatis, parasimpatis, dan paraseptornya. Nah, untuk saraf perifer memang ada 31 pasang untuk spinal dan 12 pasang kranial, yang ini nanti akan kalian pelajari lebih lanjut di praktikum. Sistem saraf kranial ini harus kalian hafalkan dan pahami. Olfaktori itu tugasnya apa? Optik itu tugasnya apa? Okulomotor itu tugasnya apa? Troklear itu apa? Trigeminal itu apa? Jadi nama nervus dari 1 sampai 12 ini harus dihafalkan. Berikut juga fungsinya. Itu yang paling penting kalian pelajari di sini. Ini adalah gambaran tadi ya, ketika nervus 1 olfaktori, dia bekerja di area wajah. Nervus optik dia bekerja di area mata. Di nervus fasial dia akan bekerja terkait dengan fasial atau otot wajah. Glosofaringeal, nervus yang ke-9, dia akan bekerja pada area lidah, tonsil, faring, dan motorik bagian parotid kelenjar lainnya. Atau bagian aksesori, misalkan nervus aksesori, ternyata dia banyak bekerja di area sini, sternocleidomastoid, atau di otot leher, pundak, dan di sekitarnya. Itu ya, nama-nama nervus apa saja dari mulai olfaktori sampai hipoglosial, dan di mana letak bagaimana fungsinya. Ini penjelasannya tadi, bisa dibaca lagi. Dan untuk sistem limbik artinya di sini berperan dalam mengatur serta perilaku, emosi, memori, motivasi, dan homeostasis.
Sedangkan untuk volunteer reaksi itu lebih banyak bekerja secara volunteer atau respon yang panjang. Dan kalau refleks itu artinya gerakan refleks gerakan cepat tanpa kita suruh dan menjadi respon dari adanya reseptor yang ditimbulkan. Nah, ini adalah gerakan refleks ketika tangan itu bersentuhan dengan api, maka secara refleks tubuh akan memberikan respon mengangkat tangan tanpa harus kita suruh. Itu adalah gerakan refleks secara cepat karena akan memotong saluran sistem informasi tanpa melalui sistem saraf pusat. Jadi langsung bergerak menuju ke motorik, neuron motorik. Dari neuron sensorik menuju ke neuron motorik tanpa melalui sistem saraf pusat. Itu merupakan gerakan refleks. Ini gambaran singkatnya, nanti bisa dibaca lagi. Dan ini reflex arch artinya menjadi jalur normal neuron yang memang menjadi contoh refleks ketika nih jika ada paku stimulusnya nanti akan memberikan respon menaikkan tangan. Ya, ini contoh-contoh refleks menggunakan arch tadi. Ini adalah reflex activities ketika kita mengecek di sini ya, dicek refleksnya ketika dipukul di area patella ini, maka kaki akan memberikan refleks ke atas karena ini memang contoh refleks aktivitas normal atau tidak. Kalau normal dia akan memberikan refleks kaki ke atas ketika dipukul dan ketika pupilari refleksnya diberikan dicek cahaya akan pupilarinya akan merefleks menimbulkan mengecil atau membesar itu secara refleksnya. Itu hal yang dilakukan secara refleks. Itu saja mungkin penjelasan-penjelasan terkait dengan sistem saraf tepi. Nanti bisa kalian pelajari lebih dalam saat praktikum. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.